Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu, bermula keutamaan dan kemuliaan zikir, yakni qurbul malaikati minka, hampir malaikat daripada engkau, wasururuhum bidzalika, dan gembira mereka malaikat dengan yang demikian itu pekerjaan zikir. As-sabi'atu, kemudian yang ketujuh di antara keutamaan dan kemuliaan zikir, qurbullahi ta'ala minka, dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala minka, daripada engkau, wa qaunuhu ma'aka, dan Allah senantiasa beserta engkau, bila takyifin wala tahdid, dengan ketiadaan had atau batas. Pemahamannya, orang nang ketujuh zikir kepada Allah Ta'ala, malaikat hampir kepada orang tersebut, dan Allah pun hampir kepada orang tersebut, bila tahdidin, dengan ketiadaan batas. Allah dekat kepada kita itu kada berjarak, Allah dekat kepada kita itu kada bercerai dan kada berasuk. Karena bercerai dan berasuk itu adalah sifatnya makhluk. Jadi mustahil Allah subhanahu wa ta'ala berasuk dengan makhluk, dan mustahil pula Allah subhanahu wa ta'ala jauh dengan makhluk. Nah, sebatas yang kawa kita paham, kedekatan Allah kepada seorang hamba adalah sebagaimana dekatnya mata kita yang hirang kepada putihnya. Ini mata kita nih hirang lawan putih. Saking paraknya Allah tuh lebih parak daripada itu. Cuma putih lain hirang, hirang lain putih. Tapi semuaan terkandung di dalam mata. Nah, cuma hirang lain putih, putih lain hirang. Hirang kada masuk ke putih, putih kada masuk ke hirang. Nah, itu hanya sebatas pemahaman di antara yang menghampirkan kita kepada paham. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hamba yang mereka itu menanya akan daku atau mencari di mana aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan akan doa apabila orang tersebut meminta akan doa. Jadi saking dekatnya oleh Allah itu doa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun berbisik Allah akan mengabulkan. Nah, jadi orang nang ingat kepada Allah itu, maka Allah senantiasa bersamanya, ai binasrihi, dengan pertolongannya. Itu maksudnya. Jadi orang nang ingat kepada Allah itu senantiasa ditolong oleh Allah. Ada kalau kisah Nabi Muhammad berabah di bawah pepohonan, teguring takalap datang orang bengaran Daksur. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini masyhur kisah ini. Daksur ini menodongkan pedang lawan Nabi Muhammad, lalu berucap, siapakah yang kawa menegah engkau daripada kejahatanku wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengucap Allah. Nah, seketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Allah tersebut, bergetar awak Daksur, jatuh pedang daripada tangan Daksur, gugur. Imbah gugur diambil oleh Nabi Muhammad, ditodongkan Nabi Muhammad ke wadah Daksur. Siapa yang kau menegah ikam nina wahai Daksur? Siapa nang menegah aku daripada ikam nih? Ujar Daksur, kadada. Ujar Nabi Muhammad, ada Tuhanku dan Tuhan ikam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Tersadar Daksur, dilapas Nabi Muhammad pedangnya, diambil oleh Daksur, bejauh Daksur. Bah bejauh kada sapa lawas,
Datang daksur tadi dua Nabi Muhammad menyatakan keimanannya di hadapan Nabi Muhammad. Nya kita todong orang gitu. Siapa menagahi mati aku. Kada nang Allah kada. Nah, di dalam riwayat nang lain pas daksur itu nah menodongkan pedang lawan Nabi Muhammad mengucap Allah aja Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tuh datang hancap-hancap menapak dada daksur takipai daksur. Bah takipai diambil Nabi Muhammad pedangnya todongkan lawan daksur. Daksur ora kau bapak. Nah ini adalah contoh nyata sirah nabawiyah tadi bahwa orang yang senantiasa ingat atau zikir kepada Allah, orang itu disertai Allah ai binasrihi dengan pertolongan Allah. Artinya mun kita nih nah hendak ditolong baik perkara dunia atau akhirat rancak-rancak ingat. Nah, iya nang ilmu nang tadi itu tak dipakai orang. Wah ini sambatannya ilmu apa jar? Kepahlawanan jar. Bila mengucap Allah jar, wah takipai musuh. Karena riwayat itu ada. Nah, cuma siapa yang membantu Allah kah hantu kah? Kalau hantu benar Nah, tak. Jadi bawa kaji itu hati-hati juga. Kalau pina ada hadamnya hantu, jin, syaitan sekalinya. Cuma bilanya orang ini bujur zikirnya, bujur amaliyahnya, bisa jadi maunah datang dari Allah. Allah wakilkan lewat malaikat. Orang bahari itu ya kalau ditodong orang bawa ucap Allah aja. Harus jadi patung malingnya. Rampoknya jadi patung ngerokoba apa-apa. Nah itulah nyata pertolongan Allah. La tataharraka zarratun illa biiznillah. Tidak ada yang kawa bergerak sedikit sekecil semut pun, sekecil biji sawi pun, sekecil debu pun jikalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rancak ingat dua Allah, maka Allah senantiasa beserta kita ai binasrihi dengan pertolongannya. Karena firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Artinya adalah aku pada sangka-sangka hambaku dan aku sertanya sekira-kira ia ingat akan daku atau sekira-kira ia menyebut akan daku. Di Allah senantiasa beserta dengan orang yang orang itu senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berjalan lalu ada tersalah lawan buhan Bani Israel. Padahalnya melawan akan orang Bani Israel bekalahi lawan bubuhan anak buah Fir'aun. Nanti kisahnya menang nih, ditempeling Nabi Musa mati anak buah Fir'aun, disasahi Fir'aun bukah. Nah bukah tadi kada ketanahan lagi bukah 3 hari 3 malam sampai kelaparan kada saut makan yang dijangkau daun rumput nang dimakan sampai di suatu tempat duduk di bawah pohon sambil berdoa lawan Tuhan. Nah ini kuncinya nah. Bilanya kesulitan sudah makan 3 hari makan daun kesulitan lalu ingat Tuhan apa aja Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi wahai Tuhanku lima anzalta ilayya dengan rizki atau makanan yang pian turunkan kepada ulun min khairin fakir, ulun ini sangat bujur-bujur memerlukan ya Allah. Nah setelah itu Nabi Musa habis membaca doa itu, panjang ceritanya Nabi Musa dapat makan dan dapat bini. Nah dapat bini Nabi Musa pas membaca doa itu dan dapat makan pulang. Nah, artinya nyata pertolongan Allah kepada orang yang ingat kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir aja. Kayaknya dapat pertolongan. Jadi mun kesulitan itu jangan update status. Mun kesulitan itu minta lawan Allah. Update status tuh bagusnya motivasi ya kalau.
motivasi diri kita tuh bagus saja. Jangan keluhan habis hari ini duit 1 juta aku jar nukar ini itu curhat narannya. Ketahuan orang kisah rumah tangga gara-gara diupdate di status. Padahal rumah tangga itu yang patut kita tahu tuh antara lingkup keluarga, orang jangan tahu. Karena bilanya orang tahu bisa jadi kena datang orang ketiga, bisa jadi kena takhbib. Nah takhbib tuh ada boleh na takhbib. Takhbib itu ada upaya kita untuk mengolah orang bercerai, itu takhbib. Kada mencium bau surga takhbib. Takhbib itu orang nang berupaya mengolah orang cerai. Ada orang bola status munyak aku jadi abahnya nih, artinya haur bama mai jadi rumah nang laki bola status juga mau bini nih haur ada terus muntungnya di rumah, bahnya bagawi sudah ada duitnya ada aja ongkosnya banyak aja pas beli ke rumah ada aja muntungnya di rumah, padahal dasar ada terus saya muntungnya tuh. Akhirnya datang orang marasuk, dasarnya anuai jarinya tuh kayak itu kisah nang memerhatiakan tuh padahal buntut mahambat apa nih ngarannya kepala besurung. Dasarnya anuai sabar aja jarahan model disabar-sabarinya modelnya. Kayak nih pang aku aja biniannya kadada kawan curhat aku nih untung ada Ikam mengawani ujar. Akhirnya hambar lawan pasangannya. Akhirnya ya kalau HTS hubungan tanpa status. Nah itu akibat apa tadi? Update status tadi. Nah bahwa hubungan tanpa status berubah jadi TTM, teman tapi masuk. Nah ini nang bahaya nih teman tapi masuk nih. Nah tuh takhbib tuh. Gara-gara itu orang bampihan jadi takhbib. Atau kita memanas-manasi orang. Nang halnya itu secara uzur syar'i di dalam fikih inya tuh belum uzur syar'i kawa dipadahkan berpisahan. Masih masalah biasa-biasa aja lalu kita baik kamampihan. Itu takhbib. Orang nang takhbib itu berupaya takhbib memisahkan di antara pasangan dua laki bini kada mencium bau surga apakan lagi masuk surga. Nah takhbib tuh ada boleh tuh. Ini macam-macam sosial media nih kalau kisah kehidupan panjang nang kayak toko nang kayak jualan. Nah macam-macam tuh. Artinya ingat-ingat Tuhan ya kalau ingat-ingat Allah. Kemudian as-saminatu di antara kemuliaan zikir yang ke-8 Isra'ul hafazati likatbil hasanati lidzakiri. Bersegera malaikat hafazah bagi mencatat akan kebaikan-kebaikan orang-orang yang berzikir. Nah jadi kebaikan-kebaikan itu malaikat ini memperhatikan lawan kita. Selebihnya dari itu malaikat tersebut menyuruh akan kebajikan bagi orang yang berzikir. Nah jadi bisik-bisikan kebaikan itu lantaran berzikir itu timbul di hati kita. Ujarnya sembahyang waktu sampai. Nah, bersedekah duit Ikam banyak. Tuh kayak itu. Puasa Ikam semalam bulan puasa rancak kada puasa baru kuja Ikam. Nah bisikan-bisikan kebaikan tuh banyak. Berarti sebaliknya orang nang kada bisa berzikir kepada Allah bisikan kejahatannya pun banyak. Orang puasaan baru jaranya supaya jangan ketahuan orang Ikam tulak maunjun jenya nata.
Jadi bisik-bisikan syaitan itu cepat masuk. Kenapa? Karena kada bisi benteng. Karena benteng daripada syaitan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyuruh ini akan kebaikan-kebaikan. At-tasi'atu, kemudian kemuliaan zikir yang ke-9, bu'udus syaitani minka, jauh syaitan daripada engkau. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya orang nang kada bisa berzikir itu parak bener syaitan lawan inya. Nah, parak. Sebagaimana kata Syekh Abduluddin, inna syaitana yarkabu ahadana, bahwasanya syaitan mengendarai ia akan salah seorang kita. Kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala azza wa jalla, manakala lupa ia dengan zikir kepada Allah azza wa jalla, fa innahu daimun waqifun tihahal abdi. Cara syaitan mengendarai akan kita sebelumnya, syaitan itu senantiasa berdiri di hadapan hamba. Nah, jadi syaitan itu setiap hari jar berdiri di hadapan kita nih. Cuma kita kada melihat. Ajakah melihat mau bertampar, antara kada melihat. Nah, kemudian faqullama ghafala an dzikrillahi ta'ala, lalu manakala lupa hamba tersebut dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, istahwadza alaihi, maka mengendarai dan mengendalikan oleh syaitan atasnya. Nah, jadi berdiri dulu syaitan tuh di hadapan kita. Bahnya berdiri. Nah, jadinya orang ini kada pernah ingat dua Tuhan nih, ingat hutang aja orang nih penanya. Nah, lalu syaitan tadi istahwadza, mengendarai kita, mengendalikan kita, naik ke atas bahu kita, iya nang bahu pena barat. Nah, kayak orang nah hendak kesurupan juga ibarat bahu. Naiknya ke atas bahu kita, nyebisi tali itu ya dolahnya kita sapi itu modelnya, dolahnya kuda di hidung, model di dadungnya kah? Nah, atau di telinga kita nih kah digigitnya, nah jadinya ke kiri, jadinya ke kanan. Jadinya nih orang nih tapi ingat Allah, ingat hutang, lalu aja syaitan naik ke atas bahu. Mbah naik ke atas bahu aja syaitan bunuh diri. Jar. Nah, ya nang begantung. Wa kullama dzakarallahu ta'ala yanzilu. Nah, dan manakala hamba tersebut berzikir akan Allah Subhanahu wa taala, yanzilu, maka turunlah oleh syaitan. Nah, jadi pas inya naik tadi berzikir di kita, turun syaitan tadi. Falau kusyifa li ahadina, maka jikalau diperlihatkan bagi salah seorang kita, la ra'a iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahaduna al-himara, niscaya ia melihat akan iblis tersebut mengendarai akan dia hamba sebagaimana mengendarai akan salah seorang kita akan himar. Sama lah di dadungnya. La'allahu wa yasrifuka, agar mengambil alih iblis akan engkau dan memalingkan ia iblis akan perhatian engkau, kaifa syaa, sebagaimana ia kehendaki, tulan nahari wal laili, sepanjang siang dan malam. Nah, jadi kita nih seharian ya, kalau ada dua malaikat, bilanya berzikir kawaninya oleh malaikat, bilanya kada berzikir kawaninya oleh iblis. Bila kita berzikir, malaikat tadi masuk di hati kita, membisik-bisikkan kebaikan-kebaikan di hati kita. Masuk waktu nangai jadinya sembahyang. Kita kada mendengar lawan kalamnya para malaikat dan kita kada paham, tapi di hati kita timbul bila kada menggawe ibadah rasa kada nyaman. Itu bisikan malaikat. Nah, kita kada mendengar. Tapi iblis tadi lain. Apabila kita kada berzikir, kada beringat, iblis tadi berdiri di hadapan kita. Dilihatnya muha kita, dikasyapnya kita. Orang nih jadinya pinanya kada ingat dua Tuhan. Lalu dinaikinya kita. Nah, di atas bahu naikinya. Iya, nang dipingkutinya jadinya ke kiri, kamu ke kiri, jadinya ke kanan, jadinya bunuh diri ya. Nah, bisikan iblis.
Nah, kesimpulannya adalah orang yang berzikir kepada Allah itu dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dicatat banyak akan kebaikan-kebaikannya, dan orang itu senantiasa mendapatkan akan pertolongan Allah sebagaimana cerita Nabi Muhammad ketika ditodong Daksur dan Nabi Musa ketika kelaparan. Nah, dan mafhum mukhalafahnya orang nang kada berzikir itu kada beingat jauh dari Allah, jauh daripada malaikat, jauh dari pertolongan Allah, dekat dengan iblis dan dikendalikannya siang dan malam. Kita bawa makan tuh nah ya kalau iya nanya umpat tak antan di bahu bawa umpat kada bawa bismillah kita bawa umpat cap juinya mambil makan tadi iya nambah lamak tak iblis. Nah, bakandaraan inya umpat, menggauli bini inya umpat, kita bu urusan inya umpat, iya nang haur hendak emosi aja. Itu bang iblis tuh jadi mun orang tuh ketujuh panasan. Itu kira-kira banyak iblisnya tuh perlu dirukiah tuh. Pengen penyarikan banget tuh. Itu bang bisik-bisikan nang kada baik tuh datang situ. Al-ashiru anna dzikrallahi ta'ala 'alal imani wa haqiqatihi mahabbatul abdi li sayyidihi wallahu a'lam bishawab. Lalu banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Nah, mudah-mudahan kita seberataan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, mati membawa iman, husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.